Apakah ada kata asu di Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Mari kita lihat definisi asu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Teman-teman, dalam video kali ini agak sedikit berbeda, di mana saya akan menjawab atau memenuhi beberapa pertanyaan atau beberapa permintaan dari teman-teman yang memberikan komentar di kolom komentar. Kalau saya baca beberapa komentar dari teman-teman, terutama dari teman-teman Indonesia, itu banyak yang menanyakan beberapa kosakata tertentu. Itu jadi menjadi sangat menarik, karena ini juga bisa menjadi ilmu pengetahuan kepada kita semua. Beberapa pertanyaan teman-teman itu menyatakan apakah kosakata tertentu ini ada di dalam Kamus Melayu Dewan atau tidak. Dan mungkin sebagian dari teman-teman Malaysia juga tidak mengetahui bahwa beberapa kosakata itu apakah memang ada di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa Pustaka atau tidak. Jadi ini juga sebagai bahan untuk pengetahuan kepada kita semua, baik teman-teman dari Indonesia maupun dari teman-teman di Malaysia. Pertanyaan pertama itu adalah salah satu netizen itu mengatakan, apakah kata mambang kuning ada di Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Bercerita tentang kata mambang secara spesifik, itu saya jadi ingat ketika waktu kecil, waktu saya masih SD di Sumatera, tepatnya di Riau, di mana waktu itu sampai saya kelas 4 SD atau kelas 5 SD, itu kami yang berada di kota kecil itu bisa melihat siaran televisi dari Malaysia. Kemudian saya ingat, kalau nggak salah, tiap Jumat malam Sabtu itu selalu ada salah satu acara yang dinamakan tayangan gambar, kalau nggak salah. Tayangan gambar itu adalah acara yang berisi film-film klasik yang biasanya dibintangi. Menurut saya beliau adalah salah satu seniman hebat. Nama beliau adalah P. Ramlee. Kenapa saya mengatakan beliau adalah seniman hebat? Karena beliau bukan hanya bisa berakting, tapi juga bisa mensutradarai, bisa menyanyi, dan bisa menciptakan lagu. Dan saya ingat beberapa judul film dari P. Ramlee itu seperti Bujang Lapuk, kemudian Nujum Pak Belalang, kemudian ada salah satu judul filmnya juga yang berjudul, kalau nggak salah, Madu 3. Cerita tentang Madu 3, kalau teman-teman Indonesia pernah ingat ya, atau mungkin teman-teman pernah mendengar, Ahmad Dhani, ya musisi Dewa 19, itu pernah mengaransemen ulang lagu yang berjudul Madu 3. Dimana kalau nggak salah itu tahun berapa ya? Mungkin awal tahun 2000-an, kalau nggak salah ya. Dimana lagu itu diaransemen ulang oleh Ahmad Dhani dan membuat seperti iramanya tuh irama kayak flamenco begitu. Irama agak-agak Spanyol-Spanyolan begitu ya. Nah, kalau teman-teman masih ingat lirik lagunya itu, kalau saya mau menyanyikan sedikit, yaitu senangnya dalam hati kalau beristri dua, oh serasa dunia hanya yang punya. Masih ingat kan? Jujur ya, begitu saya mendengar lagu itu saat Ahmad Dhani menyanyikan lagu itu, saya langsung bilang, ini bukan lagunya Ahmad Dhani nih. Karena saya ingat waktu saya kecil dulu, lagu itu pernah dinyanyikan dalam salah satu filmnya P. Ramlee yang judulnya Madu 3. Kembali lagi kita bercerita tentang kata mambang. Nah, di salah satu filmnya P. Ramlee itu, saya nggak ingat judulnya apa, tapi waktu itu ada satu adegan di mana P. Ramlee itu sedang merapalkan mantra-mantranya. Kemudian P. Ramlee itu mengatakan, hai mambang darat, mambang air, mambang laut, mambang angin, gitu. Ngomongnya gitu tuh. Wah, saya dan teman-teman yang nonton itu ketawa ngakak-ngakak. Ketawa ngakak bukan karena kita mengerti apa yang dibicarakan, apa yang diucapkan oleh P. Ramlee ini. Kita ngakak karena melihat aktingnya itu yang lucu banget gitu. Berjalannya waktu, begitu saya tanya ke saudara sepupu saya tanya ke tante saya yang kebetulan warga negara Malaysia. Nah, mereka mengatakan bahwa mambang itu artinya sejenis hantu. Mambang sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah makhluk halus yang menurut kepercayaan sebagian bisa membinasakan manusia. Saya yakin itu yang dimaksud oleh P. Ramlee dalam akting filmnya tersebut. Kemudian mambang menurut Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka itu adalah hantu. Dan definisinya itu sama saja dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pertanyaan dari netizen adalah mambang kuning.
Mambang kuning menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kuning kemerah-merahan, seperti warna langit di sebelah barat ketika matahari terbenam. Dan kalau kita lihat definisi di Kamus Melayu Malaysia, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, itu definisinya sama aja dengan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi itu sudah menjawab pertanyaan teman netizen ya, bahwa kata mambang kuning itu dari segi definisi tidak ada bedanya antara Indonesia dengan Malaysia, yaitu merujuk kepada kuning kemerah-merahan seperti warna langit di sebelah barat ketika matahari akan terbenam. Ada salah satu pertanyaan netizen lagi, yaitu pertanyaannya adalah apakah kata lembayung ada di Kamus Melayu Malaysia? Ini agak menarik ya, menurut saya agak menarik itu begini, karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, lembayung itu adalah warna merah yang bercampur ungu, dan lembayung di Kamus Melayu Malaysia itu dinyatakan sebagai kosakata natif dengan definisi yang menurut saya tidak to the point. Kenapa saya mengatakan begitu? Di mana lembayung itu dituliskan sebagai merah lembayung, dan itu sinonim dengan warna ungu. Kemudian buka kurung merah ungu. Jadi lembayung itu ungu atau merah ungu? Nah, lebih mengherankan lagi, kosakata lembayung itu ada di Kamus Melayu Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, di mana diartikan itu sebagai biru bercampur merah. Ini agak aneh ya menurut saya teman-teman, karena yang saya tahu bahwa Kamus Pelajar yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka itu seharusnya merujuk kepada Kamus Melayu Malaysia, di mana kamus itu sebagai sumber rujukan utama untuk orang-orang yang ingin belajar bahasa Melayu. Dan sudah seharusnya Kamus Pelajar itu harus merujuk kepada arti yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari mana datangnya arti lembayung di Kamus Pelajar Melayu ini, di mana dituliskan sebagai biru bercampur merah? Bukankah di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, lembayung itu dikatakan warna ungu dan merah ungu, nggak ada birunya. Jadi birunya itu datang dari mana? Gitu. Pusing nggak lah? Pusing. Pertanyaan netizen berikutnya, apakah kata begal ada di Kamus Melayu Malaysia? Wah, ini nih. Oke, kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia dulu ya. Begal itu adalah perampas. Sedangkan di Kamus Melayu Malaysia, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, menuliskan bahwa kata begal itu adalah arkais. Arkais artinya kata yang mungkin sudah tidak digunakan lagi ya. Dan di situ disebutkan bahwa begal itu kata natif. Dari segi arti, itu sama aja antara begal di Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan definisi begal di Kamus Melayu Malaysia, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Pertanyaannya gini, apakah kata begal digunakan dan dikenal di Malaysia? Saya belum pernah mendengar teman-teman Malaysia saya mengatakan kata begal. Dan satu lagi alasannya karena di kamusnya itu sendiri kan tertulis arkais. Namun, saya tidak kaget kalau misalkan suatu saat nanti begal itu nanti dituliskan di dalam media massa atau di dalam ruang-ruang umum. Karena apa? Ada yang lebih menarik lagi sebenarnya. Saat saya membaca jawaban dari pertanyaan netizen tentang kata begal ini, di mana salah satu netizen ini menjawab dengan hakul yakin mengatakan bahwa begal itu tertulis made in Jawa. Saya jadi ketawa-ketawa aja, karena berarti orang yang mengatakan ini sebenarnya dia tidak pernah membuka Kamus Melayu Malaysia. Karena di Kamus Melayu Malaysia, kata begal itu adalah kosakata natif. Tidak ada tulisan itu kosakata pinjaman Jawa. Terkecuali, mungkin saya lupa, kan kalau di Malaysia itu, Jawa itu kan termasuk Melayu. Jadi karena itu nggak perlu dituliskan itu kosakata Jawa kan. Tapi ya tetap aja orang yang mengatakan, oh ini kata made in Jawa. Nggak ada tulisannya itu kosakata made in Jawa. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kata tungging ada di Kamus Melayu Malaysia? Saya mula-mula itu saya berpikir mungkin ada ya. Tapi ternyata teman-teman, kata tungging itu tidak digunakan di Malaysia. Di Malaysia lebih banyak atau lebih masif menggunakan kata tonggeng. Permintaan dari teman netizen ini, saya cek di Kamus Melayu Malaysia, kata tungging itu ada. Kosakata tungging itu ada, tapi langsung ditulis bahwa sinonimnya itu adalah tonggeng. Dan kalau kita melihat, membandingkan
Tungging menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan tonggeng menurut Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka itu artinya sama aja. Tidak ada perbedaan sama sekali. Tapi ada hal yang menarik. Saya menemukan satu kosakata di dalam Kamus Melayu Malaysia, di situ disebutkan ketungging. Dan kalau kita melihat, baik di Kamus Melayu Malaysia maupun di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ketungging itu artinya adalah kala jengking. Yang menjadi pertanyaan itu adalah, kita tahu di Malaysia kata tungging itu tidak digunakan. Yang digunakan adalah kata tonggeng. Pertanyaannya, kalau memang ingin konsisten, kenapa di Malaysia tidak menggunakan kata ketonggeng? Kan di situ disebutkan tadi bahwa tungging itu sinonim dengan tonggeng. Dan tonggeng itu digunakan secara masif di Malaysia. Ya udah, kenapa tidak digunakan kata ketonggeng? Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ini jahat banget nih. Apakah ada kata asu di Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Mari kita lihat definisi asu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Asu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya anjing, dan itu adalah kosakata Jawa. Kemudian kosakata asu di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka itu artinya sama dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu anjing. Dan yang lebih menarik lagi, contoh yang diberikan adalah gigi asu itu adalah gigi taring. Jadi kalau menurut di Kamus Melayu Malaysia, asu itu maksudnya anjing atau taring? Coba silakan teman-teman Malaysia kalau mau menjawabnya, gimana itu? Kemudian yang menarik lagi nih teman-teman ya, asu di dalam Kamus Melayu Malaysia itu adalah kosakata natif. Artinya kosakata asu itu sudah terserap dan mantap penggunaannya di Malaysia sesuai dengan pengantar yang dituliskan di Kamus Melayu Malaysia edisi keempat, di mana alasan mereka tidak menuliskan sumber asal kosakata adalah karena penggunaan kosakata itu telah mantap dan terserap oleh rakyat Malaysia. Pertanyaannya, apakah kata asu dikenal luas sehingga menjadi kosakata natif? Apakah kata asu sering diucapkan oleh rakyat Malaysia? Silahkan teman-teman Malaysia untuk menjawabnya. Baik teman-teman, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan atau permintaan beberapa teman-teman yang saya sebutkan tadi. Sehat walafiat selalu, dadah!